Nih. Halo, selamat siang. Baik, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait jaringan komputer dan OSI Layer 2 TCP IP. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Idewo Gede Agung Mubisna Natih, dengan NIM 21150051077. Selanjutnya, Saka. Baik, perkenalkan nama saya Ruska Pradipta dengan NIM 21505108. Silakan Dea. Baik, di sini nama saya Gede Barga Anggita dengan NIM 2115051054. Silakan Widya. Baik, perkenalkan nama saya Madi Dutra Saputra dengan NIM 21505145. Baik, kita lanjut ke materi. Nah, materi yang akan kita sampaikan di sini adalah yang pertama, yaitu OSI Layer dan TCP. Itu penjelasan singkat terkait OSI Layer dan TCP Layer. Lalu yang kedua itu perbandingan layer. Itu perbandingan per layer dari OSI Layer dan TCP Layer. Yang ketiga itu perbedaan, yaitu perbedaan OSI Layer dan TCP Layer. Yang keempat itu fungsi TCP dalam setiap layer. Yang kelima itu perbedaan HTTP dan HTTPS. Next, silakan Widya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu OSI Layer dan TCP atau IP Layer. Nah, di sini OSI Layer atau Open System Interconnection Layer adalah model referensi yang digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi jaringan dilakukan. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang menunjukkan fungsi-fungsi yang harus dilakukan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan. Lalu, TCP atau IP Layer. TCP atau IP Layer adalah model referensi yang digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi jaringan dilakukan menggunakan protokol TCP atau IP. Model ini terdiri dari 4 lapisan yang menunjukkan fungsi-fungsi yang harus dilakukan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan menggunakan protokol TCP atau IP. Next. Nah, di sini terdapat perbandingan layer. Nah, dalam OSI Layer terdapat application layer, presentation layer, dan session layer. Di dalam TCP atau IP model terdapat application layer. Nah, dalam application layer, presentation layer, dan session layer terdapat protokol suite yaitu adalah HTTP, SMTP, Telnet, FTP, DNS, RIP, SNMP. Nah, berikutnya ada di OSI Layer terdapat transport dan di TCP terdapat transport layer juga. Nah, dalam transport layer terdapat protokol suite yaitu TCP dan UDP. Nah, berikutnya ada network layer. Di OSI model terdapat network layer. Di dalam TCP atau IP model terdapat internet layer. Dan dalam network layer dan internet layer terdapat IP. Yang di mana dalam IP itu terdapat ARP, IGMP, dan ICMP. Lanjut, di OSI model terdapat data link layer dan physical layer. Di TCP atau IP model terdapat network access layer, yang di mana data link layer, physical layer, dan network access layer terdapat internet, token ring, ATM, dan Finlay. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Dea. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan OSI Layer dan TCP Layer. Jadi yang pertama dari modelnya yaitu jumlah layer, di mana dari OSI terdiri dari 7 layer. Sedangkan di TCP IP terdiri dari 4 layer, di mana dalam versi standar atau 5 layer dalam versi yang lebih baru. Selanjutnya ada pengaturan data. Di OSI, setiap layar memiliki fungsi tertentu dalam mengatur data. Sedangkan di TCP IP, beberapa fungsi dikelompokkan ke dalam satu layar untuk mempermudah pengaturan. Next. Selanjutnya ada konsep layer, di mana dari OSI terdapat konsep yang jelas tentang masing-masing layer dan fungsi-fungsinya. Dan di TCP IP, konsep layer tidak selengkap OSI, namun lebih mudah dimengerti dan lebih praktis digunakan.
Nah, selanjutnya ada penggunaan. Dari OSI lebih umum digunakan dalam akademik dan referensi standar dalam dunia jaringan komputer. Sedangkan di TCP/IP, beberapa fungsi dikelompokkan ke dalam suatu layer untuk mempermudah pengaturan. Next. Selanjutnya ada arsitektur, di mana menurut OSI bersifat teoritis dan konseptual. Tidak banyak diimplementasikan dalam dunia nyata. Sedangkan di TCP/IP telah diimplementasikan dalam banyak protokol jaringan seperti protokol HTTP, FTP, dan SMTP. Dan yang terakhir ada standarisasi, di mana dari OSI tidak sepenuhnya standar, meskipun banyak digunakan dalam dunia akademik. Dan menurut TCP/IP merupakan standar de facto dalam dunia jaringan, dan banyak protokol jaringan telah dirancang sesuai dengan model ini. Baik, selanjutnya mungkin dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari fungsi TCP/IP. Nah, yang pertama itu application, di mana TCP dapat digunakan oleh aplikasi untuk mengirim data melalui jaringan. Nah, TCP di sini menyediakan aplikasi yang digunakan oleh aplikasi untuk mengakses jaringan. Kemudian ada lapisan transport. Nah, pada lapisan transport ini, TCP memecah data menjadi lapisan aplikasi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. TCP juga memberikan kontrol terhadap pengiriman data dan mampu mengatasi masalah seperti loss data, error, dan duplikat dari data. Nah, kemudian pada network layer. Nah, pada network layer ini TCP tidak memiliki fungsi layar jaringan pada model OSI. Namun, pada mode TCP/IP, TCP bekerja sama dengan protokol internet atau IP untuk mengirimkan segmen-segmen data melalui jaringan. Nah, yang terakhir ada network access. TCP ini tidak memiliki fungsi pada layar data link dan vertikal model OSI. Namun pada model TCP, fungsi-fungsi ini diletakkan pada layar pada network interface. Next. Nah, sebelumnya kelompok kami sudah melakukan analisis pada OSI layer di Wireshark. Nah, yang pertama pada vertikal layer itu terdapat destination dan source. Nah, destination dan source ini merupakan tempat menunjukkan MAC address dari perangkat pengirim, sedangkan destination itu adalah tempat untuk menunjukkan MAC address dari perangkat penerima. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, ada destination yaitu fiber home, yaitu internet yang kami gunakan dari Telkomsel atau fiber optik. Kemudian dari source-nya itu adalah dari perangkat kami sendiri, yaitu Light on TE, yang dimana itu merupakan salah satu perusahaan yang memang memiliki lisensi di bagian perangkat yang yang berhubungan dengan jaringan. Next, pada data link layer itu merupakan lapisan kedua dari OSI layer, di mana OSI ini yang bertanggung jawab menghubungkan komunikasi antara dua perangkat jaringan fisik yang sama. Nah, di mana yang di sini sudah terlihat pada gambar yaitu Ethernet. Sebenarnya ada beberapa contoh protokol yang terkait meliputi Ethernet, Wi-Fi, dan point-to-point protokol. Next. Nah, kemudian di sini ada network layer. Pada network layer ini, kami sudah menganalisis yaitu menemukan IP dari sumber dan destination dari jaringan kami. Nah, di sini source atau sumber itu merupakan IP dari perangkat kami yang mengakses jaringan. Kemudian destination merupakan target dari data yang kami analisis. Misalkan saya di sini mengakses IP dari website Digitalent, yaitu 108, 136, 130, dan 154. Nah, pada layar ini merupakan layar yang bertanggung jawab untuk pengiriman paket data dari host ke host lainnya di jaringan
yang berbeda. Next. Kemudian selanjutnya pada transport layer. Pada transport layer ini kami sudah melakukan analisis, yaitu kami menemukan UDP, yaitu di mana UDP ini memiliki merupakan salah satu protokol yang digunakan di transport layer. Adapun protokol lain seperti UTP, di mana di gambar itu terlihat bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dari source port, destination port, dan length dari ataupun panjang dari data yang dikirimkan. Nah, di transport layer ini juga terdapat three-way handshake ataupun 3 hubungan yang terjadi untuk agar bisa berkomunikasi antara klien dan server, yang akan nanti dijelaskan di slide berikutnya. Next. Adapun beberapa layer lagi, yaitu yang pertama session layer. Session layer merupakan layer yang digunakan untuk membentuk 2 sesi antar 2 entitas jaringan yang saling berkomunikasi. Nah, pada WireShark kita dapat mengidentifikasinya, yaitu pada data yang muncul di bagian informasi, yang di mana terdapat port, destination port, dan source port, kemudian ada kode yaitu SYN dan ACK. Nah, SYN dan ACK ini merupakan bagian dari three-way handshake yang saling berhubungan. Kemudian pada presentation Materi layer, rusak. di sini terdapat keamanan jaringan, di mana protokol keamanan jaringan ini terdiri dari TLS, SSL, dan TLS V1 V2. Nah, TLS 1 V2 ini merupakan versi TLS yang terbaru yang digunakan di web-web yang memiliki tingkat keamanan tertinggi, di mana TLS lebih direkomendasikan daripada SSL yang di zaman sekarang ini. Kemudian next, di application layer. Di application itu terdapat HTTP, DNS, dan lain-lain. Nah, di sini kita menganalisis pada WireShark, yaitu HTTP dan DNS-nya. Kemudian untuk menganalisis HTTPS itu pada data yang kami analisis itu terdapat TLS. Nah, di mana HTTP ini menggunakan SSL atau TLS sebagai opsi pelindung dari HTTP-nya. Sekian dari materi saya akan kepada teman saya, itu Awina. Baik, di sini saya akan menjelaskan session layer lagi. Yang pertama itu session layer. Kenapa ini session layer nih kami cantumkan seperti foto di sini? Karena terdapat SCN dan ACK. Di sini termasuk pada three-way handshake yang termasuk dalam session layer pada model referensi HOSI. Three-way handshake merupakan proses pertukaran 3 paket, yaitu SCN, ACK, dan ACK. Lanjut pada presentation layer. Di sini protokol yang digunakan adalah protokol yang berfungsi untuk melakukan konversi format data dan representasi data antara aplikasi yang berbeda. Antara contoh protokol yang digunakan presentasi layer, yaitu SSL, yaitu Secure Socket Layer. Yang kedua itu TLS. Yang ketiga SCII, EBDIC, JPEG, dan GIF. Next, pada application layer. Pada WireShark yang kami sudah telusuri, yaitu application layer merupakan layer yang paling tinggi dalam model protokol OSI atau Open System Interconnection. Layer ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data untuk aplikasi yang berjalan di atasnya. Di sini bisa dilihat ada HTTP, DNS, dan application data. Next. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang TCP three-way handshake. TCP three-way handshake adalah proses pertukaran 3 pesan antara 2 perangkat untuk membentuk koneksi TCP. Proses ini melibatkan 3 pesan, yaitu SCN, ACK, dan ACK. Dalam konteks session layer, proses TCP three-way handshake membantu dalam
membentuk atau memulai sesi antara dua perangkat yang terhubung dengan jaringan. Setelah proses three-way handshake selesai, sesi TCP dianggap telah terbentuk dan data dapat dikirim antara dua perangkat. Nah, di sini, dengan 3 paket ini, koneksi TCP antara pengirim dan penerima telah berhasil dibuat dan siap digunakan. Proses ini termasuk dalam session layer karena bertujuan untuk membuka koneksi dan menginisiasi sesi antara pengirim dan penerima. Di sini ada alurnya, yaitu SCN menuju ke sini, lalu SCN ACK, lalu ke ACK. Lalu, penjelasan yang pertama, yaitu SCN, yaitu permintaan untuk membuka koneksi TCP. Yang kedua, yaitu SCN ACK, yaitu balasan dari penerima yang menyetujui permintaan dan pengiriman permintaan kembali. Lalu ACK itu balasan terakhir yang menunjukkan bahwa koneksi telah dibuat dan siap digunakan. Next. Nah, di sini kami membuat perbedaan HTTPS dan HTTP. Yang pertama, dari segi fitur, yaitu enkripsi. Nah, enkripsi yaitu HTTPS dan SSL menggunakan enkripsi data, sedangkan HTTP itu tidak. Lanjut, itu dari segi port. HTTPS menggunakan port 443, HTTP menggunakan port 80, sementara SSL tidak menggunakan port khusus. Lalu dari segi keamanan, HTTPS dan SSL lebih aman daripada HTTP karena menggunakan enkripsi dan sertifikat yang diverifikasi oleh sertifikat authority. Lalu integritas data. HTTPS dan SSL memastikan integritas data, sementara HTTP tidak. Yang selanjutnya adalah sertifikat authority. HTTPS dan SSL menggunakan sertifikat authority untuk mengesahkan sertifikat, sedangkan HTTP tidak menggunakan sertifikat atau otorisasi. Lanjut, itu penggunaan. HTTPS dan SSL digunakan biasanya untuk transaksi keuangan, e-commerce, dan situs web yang memerlukan enkripsi data, sedangkan HTTP digunakan untuk aplikasi web biasa. Oke. Baik, sekian dari presentasi kami kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih.